warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Baiklah, silahkan dicek kanan kirinya siapa yang tidak berangkat. Baiklah, ternyata berangkat semua ya. Alhamdulillah. Nah, jadi gini, seperti ini dulu sebelum pembelajaran dimulai. Langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan salah satu untuk memimpin doa. Ya, cukup. Baik, terima kasih. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak semua. Sebelum kita melakukan apapun, kegiatan apapun, terutama belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Supaya apa? Agar kita belajar itu selalu bermanfaat. Nah, kemudian ini aja, ini biar kita tambah semangat, kita pemanasan dulu. Nah, nanti kalau Bapak mengucapkan selamat pagi, semangat pagi, anak-anak jawabnya pagi luar biasa. Kita coba ya, semangat pagi luar biasa. Wah, mantap sekali semuanya di sini. Tepuk tangan untuk semua. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu dengan membaca, dengan mengamati, dengan berdiskusi, peserta didik mampu memahami materi-materi yang akan disampaikan oleh guru. Nah, sudah siapkah anak-anak di sini untuk belajar? Alhamdulillah, langsung saja kita masuk ke materinya. Silakan anak-anak buka buku halaman 47. Di situ ada bacaan tentang barang dan jasa. Silakan dibaca dalam hati saja. Nah, apa saja yang kalian baca tadi? Ya, ada banjir. Banjir merupakan peristiwa alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebih merendam dataran yang biasanya tidak terendam air. Banjir diakibatkan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau menjebol bendungan sehingga air keluar dari batas alamnya. Banjir juga dapat terjadi di sungai ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air, terutama di kelokan sungai. Di sini banjir yang terjadi bisa sangat berbahaya, yang dinamakan banjir bandang. Nah, dampaknya apa saja? Persediaan air yang menurun. Loh, mengapa kok persediaan air bisa menurun? Padahal air di sini sangat melimpah hingga berlebihan. Maksudnya di sini adalah persediaan air bersih seperti yang biasa kita gunakan untuk minum, untuk masak, untuk mencuci piring atau mencuci pakaian. Selanjutnya ada dampak yang kedua, menimbulkan banyak penyakit. Nah, karena air banjir ini mengandung air yang tidak higienis, maka akan menimbulkan penyakit seperti gatal-gatal, muntaber, demam, atau masuk angin, dan banyak lagi yang terganggu. Kemudian dampak selanjutnya ada di sektor pertanian yang akan mengakibatkan menurunnya persediaan bahan pangan. Kelangkaan hasil tani disebabkan oleh kegagalan panen yang diakibatkan oleh tanaman yang terendam air sehingga tidak dapat dipanen ataupun gagal panen. Kemudian pepohonan, ada beberapa spesies pepohonan yang tidak bisa bertahan di dalam air yang cukup lama. Kemudian dari segi transportasi, jalur transportasi akan terganggu, jalurnya dapat hancur ataupun terputus.
akan berdampak sulit mengirimkan bantuan darurat kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, selain banjir, tadi ada lagi bencana alam berupa tsunami. Tsunami sendiri apa? Tsunami merupakan gelombang air laut yang besar, kemudian terjadi di bawah laut hingga menimbulkan pusaran air yang bergejolak yang dapat menimbulkan gelombang yang tinggi dan sangat cepat. Gelombangnya sendiri dapat mencapai hingga ketinggian 30 meter, sehingga itu akan sangat berbahaya untuk manusia. Bahkan dapat menghancurkan bangunan-bangunan di pesisir pantai. Tsunami sangat berbahaya meskipun tsunami tidak terlalu merusak garis pantai. Nah, gempa yang disebabkan oleh gempa dasar laut atau pergeseran lempeng adalah yang paling sering menimbulkan tsunami. Di Indonesia sendiri pernah terjadi tsunami yang paling besar, yaitu pada tahun 2006 yang terjadi di Aceh. Kemudian ada lagi peristiwa gunung meletus. Gunung meletus merupakan peristiwa yang terjadi akibat magma di dalam perut bumi yang dibuang keluar karena tertekan oleh gas yang bertekanan tinggi. Magma sendiri adalah cairan yang terdapat di dalam lapisan bumi dengan suhu yang dapat mencapai 1000 derajat Celcius. Nah, ciri-ciri gunung api akan meletus itu ada beberapa. Yang pertama, suhu di sekitar gunung naik, kemudian mata air menjadi kering, sering mengeluarkan suara gemuruh, kadang disertai getaran atau gempa. Tumbuhan di sekitar gunung akan layu, binatang-binatang akan berpindah tempat atau bermigrasi. Nah, semua kan sudah memahami dari bacaan-bacaan tadi. Kemudian silahkan dikerjakan soal yang terdapat pada buku secara 2 orang, 1 pekerjaan, dikerjakan bersama teman 1 bangku, ya, ditulis di buku saja. Sudah. Nah, untuk gambar pertama yang ada di soal itu kan tentang banjir tadi. Nah, dampaknya sendiri ada apa ya? Ada apa saja ya tadi? Dampaknya ya silahkan disebutkan. Nah, betul sekali tadi ada menghambat transportasi, betul. Menggagalkan panen, betul. Menimbulkan banyak penyakit, betul sekali. Kemudian yang tsunami tadi ada apa aja? Ya, merusak bangunan-bangunan sekitar dan korban bencana alam. Kemudian gambar selanjutnya tadi ada gunung meletus. Nah, itu akibatnya apa saja? Ya, gempa bumi, bahkan tanah longsor yang akan mengakibatkan kerusakan pada bangunan-bangunan di sekitar, bahkan menimbulkan korban bencana. Nah, berkaitan dengan bencana-bencana alam tadi, dapatkah gunung berapi dijadikan sebagai sumber daya alam? Nah, apa saja itu? Betul sekali, pasir dan batu itu keluar dari gunung berapi. Itu dapat dijadikan sebagai bahan bangunan atau untuk memperbaiki jalan-jalan tadi. Nah, di samping ada dampak negatifnya, ternyata ada dampak positifnya. Ada yang lain? Wah, betul sekali, abu vulkanik. Abu vulkanik itu dapat menyuburkan tanah di sekitar lereng gunung berapi. Nah, semua kan di sini sudah memahami tentang sumber daya alam serta lingkungannya. Kemudian akan Bapak bagikan LKPD untuk dikerjakan anak-anak semua. Sebentar.
Nah, dikerjakan secara berkelompok ya. Satu kelompok 2 meja, berarti 3 sampai 4 anak ya. Nah, jika sudah selesai silahkan untuk dibacakan. Oke, jadi sudah semua ya di sini. Nah, berhubung pembelajaran kita hampir selesai. Nah, di sini adakah yang ingin bertanya tentang materi tadi? Ada yang belum paham? Silahkan ditanyakan. Sudah paham semua? Oh, oke. Nah, jadi kesimpulannya apa tadi anak-anak? Nah, di samping ada dampak negatif dari sebuah bencana, ternyata ada dampak positifnya, yaitu sebagai sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, berhubung jam pembelajaran kita sudah selesai, silahkan untuk berkemas-kemas terlebih dahulu. Nah, silahkan salah satu siswa untuk memimpin doa sebelum kita pulang. Berdoa mulai. Cukup. Terima kasih, hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.